Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunia Salsabila Putri, 120 117 4125. Di sini saya akan mereview paper. Oke. Paper yang saya review yaitu berjudul Analisis Risiko Teknologi Informasi Berbasis Risk Management menggunakan ISO 31000 dengan studi kasus Iglesias Telkom University. Pertama-tama, saya akan menjelaskan profil papernya terlebih dahulu. Pertama, judulnya adalah Analisis Risiko Teknologi Informasi Berbasis Risk Management menggunakan ISO 31000 dengan studi kasus Iglesias Telkom University. Penerbitnya yaitu E-Processing of Engineering. Dalam paper tersebut, volume 12, 8 halaman, tahun terbitnya adalah 2015. Penulis dari paper tersebut ada Andi Noviarliani, Dawan Dwi Jatmiko, dan juga Yanuar Firdaus. Reviewernya saya sendiri, Ayunya Salsabila Putri, dan tanggal paper yang dibuat yaitu 2 Agustus 2015. Pertama, ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini untuk membantu mengetahui kemungkinan ancaman dan risiko yang muncul pada tiap-tiap aset di sistem Iglesias, menganalisis risiko teknologi informasi terhadap sistem Iglesias menggunakan ISO 31000, mengetahui tingkat risiko teknologi informasi Iglesias, menentukan risiko mana yang ditindaklanjuti dengan penanganan dan risiko yang hanya perlu dipantau, dan mengetahui treatment risiko untuk masalah risikonya. Lalu ada aspek subjek penelitian. Subjeknya yaitu sistem Iglesias. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini terbagi menjadi dua, ada metode kualitatif dan juga kuantitatif. Metode kualitatif dapat diukur menggunakan data kuesioner, survei, wawancara, brainstorming dalam kelompok kerja. Dalam paper tersebut menggunakan metode kualitatif, menggunakan kuesioner, wawancara, brainstorming, kelompok kerja, dan juga survei. Dalam paper tersebut, setelah kuesioner terisi, maka diuji dengan uji validitas yang bertujuan untuk menguji validnya atau tidak isi pertanyaan dan juga isi masalahnya. Sedangkan untuk metode kuantitatif menggunakan data informasi historis, lalu diolah untuk mengetahui tingkat risiko dalam case dalam paper tersebut dengan menggunakan metode likelihood matrix dan risk matrix. Dalam paper tersebut, penulis melakukan metode pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi aset. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran mengenai aset-aset yang berhubungan dengan sistem Iglesias dilihat dari sisi teknologi dan infrastruktur melalui observasi, wawancara dengan pihak-pihak terkait. Yang kedua adalah mengidentifikasi risiko untuk mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko yang muncul pada aset. Ketiga, menganalisis risiko. Pada proses ini dilakukanlah penilaian terhadap risiko yang muncul pada sistem Iglesias. Lalu, hasilnya ini akan menjadi suatu masukan atau input bagi evaluasi risiko dan proses pengambilan keputusan mengenai treatment terhadap risiko tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis yaitu pertama ini kuesioner. Kuesioner ini itu diisi oleh para ahli yang berpengalaman dan berhubungan langsung dengan sistem atau teknologi komputer. Nah, di sini ada tabel yaitu sumber risiko dan risiko. Di sini sumber risiko ini dia menjadi 3 jenis, ada alam atau lingkungan, ada disebabkan oleh manusia dan disebabkan oleh sistem dan infrastruktur. Sumber risiko ini diuraikan lagi lebih jelas risiko apa yang disebabkan oleh sumber risiko tersebut. Contoh kayak alam dan lingkungan, yaitu risikonya ada kebakaran, banjir, gempa bumi, petir, dan lain-lain. Manusia yaitu ada pencurian perangkat, human error, hilangnya data, dan lain-lain. Yang disebabkan oleh sistem dan infrastruktur yaitu ada backup failure, data korup, overload, overcapacity, database server down, kegagalan kerusakan hardware, teknologi usang. Ini identifikasi risikonya. Lalu ini adalah jawaban untuk pengisian kuesioner yang diisi oleh si peneliti. Nah, di sini dia itu menggunakan likelihood kriteria dan juga dampak risikonya. Untuk pilihan likelihood kriteria ini jawabannya ini ada tingkat-tingkatannya, yaitu ada dari sangat kecil sampai sangat besar. Yaitu dia memiliki nilai dari 1 sampai 5. Nah, sedangkan untuk
Kriteria dampak risiko ini dia ada kriteria dari sangat ringan sampai kelas ekstrim. Dia itu diberikan nilai 1 sampai 5. Lalu selanjutnya itu melakukan uji validitas. Lalu habis itu mengevaluasi risiko yang bertujuan untuk menentukan risiko mana yang memerlukan treatment atau perlakuan dan bagaimana prioritas treatment atas risiko tersebut. Untuk menentukan tingkatan risiko yang diperlukan matriks risiko yang berisi kombinasi kemungkinan dan dampak, severity dan likelihood. Dan eh, selanjutnya adalah menentukan treatment risiko. Jadi, upaya apa untuk menyeleksi pilihan-pilihan yang dapat mengurangi dampak serta kemungkinan terjadinya risiko. Nah, di sini di gambar ini yang di sebelah kiri, di sini ada tabel uji validitas. Di sini ada pernyataan. Nah, di huruf merah ini tuh berarti ini tidak valid. Jadi, di sini tuh tidak valid antara isi pertanyaan dengan isi case masalahnya. Lalu di sini ada sebelah kanan, ini adalah risk matrix. Nah, risk matrix ini dia itu didapat dari isi kuesioner yang sudah dilakukannya uji validitas. Nah, di sini dia itu ada 3 warna yang berbeda. Ada warna coklat tua, ada yang warna coklat, ada yang warna coklat muda. Coklat tua ini dia tuh risiko tinggi, coklat itu risiko menengah, dan coklat muda adalah risiko rendah. Ini ada satu peristiwa saja yaitu nomor 8. Nah, di sini ada risiko yang menengah. Kalau tidak salah ini jumlahnya itu ada 30, sedangkan risiko rendah ini berjumlah 12 kejadian. Oke, di sini lanjut. Nah, di sini ada detail-detailnya, yaitu risiko nama aset yang dikenai ancaman. Contoh nih, saya jelaskan tingkat keutamannya, yaitu high level. Nomor 8 yaitu risiko database server down. Nama asetnya, aset yang kenanya adalah database server. Lalu level 2 yaitu medium. Level medium ini nama risikonya itu 19, risikonya itu karena human error, dan nama asetnya itu aset yang kenanya adalah database server juga. Lalu sebagai contoh misal nama risiko nomor 11. Risikonya itu kebocoran data atau informasi internal perusahaan atau institusi. Nama aset yang kena yaitu database server. Lalu di sini ada level ketiga yaitu level low, rendah. Oke, pertama sebagai contoh yaitu risiko nomor 1, yaitu risikonya itu adalah risiko kerusakan akibat bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa, bumi, dan petir. Aset yang kena adalah NTP servers. Oke, di sini ada data, sumber data, dan pengolahan data. Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam identifikasi risiko tersebut dalam paper ini adalah brainstorming, kuesioner, survei, wawancara, informasi historis, dan juga kelompok kerja. Pengolahan data yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria signifikansi risiko dalam case tersebut yaitu likelihood matrix, uji validitas, dan risk matrix. Lalu aspek berikutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dengan menggunakan berbagai macam teknik untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria signifikansi risiko dalam case tersebut ditemukan 3 kuadran atau 3 golongan, yaitu ada high level, medium level, dan juga low level. Nah, di sini ada satu risiko yang berada di kuadran level risiko tertinggi, 30 risiko yang berada di kuadran risiko menengah, dan 12 risiko yang berada di kuadran risiko rendah. Risiko yang memiliki nilai risiko paling tinggi adalah risiko database server down. Aset yang terkena adalah database server di Iglesias. Database server dapat digunakan untuk beberapa kegiatan seperti analisis data, penyimpanan data, dan pengarsipan. Database server down juga berdampak pada seluruh layanan Iglesias yang tidak berjalan atau tidak bisa diakses. Lalu berikutnya, berdasarkan studi literatur dan analisis yang dilakukan oleh peneliti dan penulis, bahwa pemicu terjadinya risiko database server down yaitu terjadinya overhead, overcapacity, dan juga overload, tingginya jumlah user dalam satu waktu. Database server down biasanya paling sering terjadi pada waktu tertentu atau ketika memasuki event-event pada saat registrasi mata kuliah dan penginputan gladi. Pada waktu tingginya jumlah user mengakses sistem pada waktu yang bersamaan,
maka beban kerja server semakin bertambah dan dapat memicu terjadinya server down. Untuk tindakan pencegahan dalam menangani terjadi risiko database server down yaitu melakukan restart database service, memprioritaskan query yang berat dulu, menghilangkan log yang menggunakan kapasitas besar, dan menggunakan pendingin ruangan untuk menjaga suhu dan temperatur ruangan. Nah, aspek berikutnya ada kelebihan paper, yaitu dalam paper ini tuh dijelaskan cara mengidentifikasi dan cara menganalisis risiko dengan singkat dan jelas dan tentu mudah dipahami. Yang kedua, pengaplikasian paper ini ditunjukkan untuk Direktorat Siswo Universitas Telkom. Ketiga, dalam paper ini dijelaskan bagaimana cara mengatasi jika terjadi risiko di case paper tersebut. Lalu selanjutnya ada treatment risiko yang dijelaskan penulis tidak begitu sulit diterapkan. Jika ada kelebihan, maka ada kekurangan paper. Kekurangannya adalah kurangnya metode formularis untuk menentukan risk matrix agar pembaca semakin mudah memahami isi paper tersebut. Jadi di tabel tersebut itu kan ada angka-angka. Nah, sebagai orang awam mungkin biar lebih paham angka-angka tersebut itu dapat dari mana? Dari matriks-matriks tersebut. Lalu di sini juga tidak adanya severity kriteria untuk case paper tersebut, dan dalam paper tersebut tidak dijelaskan mengenai standar ISO 31000 yang digunakan untuk pencegahan terjadinya risiko di sistem Iglesias secara terinci. Lalu ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan rangkaian proses manajemen risiko, maka didapatkan hasil tingkatan risiko pada sistem Iglesias. Risiko yang berada di level tertinggi adalah kasus database server down. Dampak yang ditimbulkan yaitu apabila risiko terjadi, maka seluruh layanan Iglesias tidak dapat berjalan sehingga perlu dilakukannya penanganan yang cepat atas risiko tersebut. Berdasarkan analisa peneliti, diketahui hampir semua aset atau perangkat pendukung jaringan pada sistem Iglesias membutuhkan koneksi dan asupan listrik yang baik dan stabil, agar perangkat dapat berjalan dengan optimal. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata, jika ada di penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.